Kemudian, sesudah kita mengambil dalil dari Al-Quran, kita mengambil dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak. Rad ay mardudun ala sahibi, yaitu dikembalikan kepada pelakunya, tertolak amalannya. Para ikhwah, di dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan lafaz Muslim disebutkan begini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Hadis ini di zaman sekarang sangat ironi. Kenapa? Karena dihinakan, direndahkan. Wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selainnya, saya mengajak kepada siapa saja yang pernah meremehkan hadis ini, bertobatlah kepada Allah. Saya mengajak dengan hati yang tulus kepada siapa saja yang meremehkan hadis ini, bertobatlah kepada Allah. Ini sabda nabimu yang kamu bersyahadat atasnya. Bagaimana engkau nanti berhadapan dengan Allah ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau menghinakan hadis ini? Karena sebagian orang menganggap hadis ini tercela. Tuh lihat, orang-orang Wahabi, dalilnya cuma satu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dalilnya itu saja. Padahal itu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nanti Anda berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaganya? Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Seluruh kaum muslimin berhati-hati. Jangan pernah menghina hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama Islam dari mulai semenjak dahulu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menganggap hadis ini thuluthul Islam, sepertiga dari agama Islam. Hati-hati yang meremehkan hadis ini. Lihat, dalilnya paling man amila amalan, meremehkan hadis ini. Hadis ini hadis yang agung, sepertiga dari ajaran Islam ada pada hadis ini. Karena kita ini diciptakan untuk beribadah, Pak. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bahkan perintah pertama di dalam mushaf Al-Qur'an adalah beribadah kepada Allah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Itu perintah pertama dalam mushaf Al-Qur'an. Ibadah. Maka hadis ini penting karena berkaitan dengan ibadah yang merupakan perintah pertama dalam mushaf Al-Quran. Yang merupakan tujuan hakiki dari penciptaan saya, Anda dan seluruh manusia. Kemudian ada orang-orang tidak tahu diri meremehkan hadis ini. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada faidah, apa bedanya lafaz man ahdatsa dengan man amila? Ada orang yang mengatakan, saya bukan pembuat bid'ah, saya cuma ikut-ikutan. Maka kita katakan, yang ikut-ikutan pun terkena, tertolak amalnya. Kenapa? Karena dengan lafaz yang kedua, man amila amalan. Barang siapa yang beramal amalan apapun yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Kemudian saya ingin ingatkan di sini, ketika kita mengatakan tertolak, bukan berarti kita Tuhannya. Bukan berarti kita yang memegang kuasa bisa menolak atau menerima amalan. Bukan. Bukan berarti kita yang memiliki kunci surga. Mengaku yang paling baik di antara kaum muslimin. Mengaku yang paling benar. Tidak. Kita menyampaikan hadis. Hadis nabimu begini. Yang beramal, yang tidak ada contohnya, ditolak. Dan wajib diterima. Saya yakin sekali siapa saja yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah pasti meyakini ini.
bahwasanya yang beramal yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, maka amalannya tertolak. Kalau tidak meyakini, maka diragukan syahadatnya. Dalil yang kedua, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatih, sering beliau kana apabila setelahnya fi'il mudhari yaqul yadullu ala at-tiqrar wal kathrah, menunjukkan kepada diulang-ulang dan banyak. Sering di dalam khutbahnya di atas mimbar beliau mengucapkan amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk, ingat para ikhwah, khair dan syarr itu di dalam bahasa Arab adalah sighatut tafdhil. Kata komparasi yang menunjukkan kepada lebih. Khair artinya akhyar, syarr artinya asyarr. Tetapi karena orang Arab maunya mudah lisannya, maka dia khair. Akhyar dibaca dengan khair, asyarr dibaca dengan syarr. Maksudnya adalah perkara yang paling terburuk adalah yang mengada-ngada, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Lihat sekarang, kita tidak menuduh orang sesat. Kita menjelaskan hadis Rasul, pelaku bid'ah sesat. Baik Ustaz, saya melakukan bid'ah, berarti dijawab sendiri. Ini para ikhwah, kita ini dakwah salafiyah sering dituduh sok benar, sok mengklaim surga, mengkapling surga sendiri, punya kunci surga sendiri. Tidak ada seperti itu. Bahkan kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dan dalam keadaan hati mereka takut, mereka dikembalikan kepada Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ahwalladzi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamr?" Apakah orang yang takut tadi memberikan apa yang telah mereka berikan? Orang yang takut tadi ketika mereka memberikan apa yang telah mereka berikan adalah orang yang berzina, mencuri, minum khamar? Kata Rasulullah SAW, "La ya bint as-Siddiq." Tidak wahai Abu Bakar, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka lah orang-orang yang salat, puasa, sedekah, dan takut tidak diterima amal ibadah mereka. Kita takut. Dan ketika kita berbicara seperti ini, kita sendiri takut apakah amal kita diterima atau tidak, sesuai dengan sunnah atau tidak. Bukan berarti kita mengklaim yang paling benar, tetapi bagaimanapun kita harus mendakwahi umat Islam bahwa di dalam Islam ada namanya akidah, yaitu bid'ah tercela. Itu akidah seorang muslim. Keyakinan seorang muslim yang tidak boleh ragu sedikit pun di dalamnya, tidak mengenal diskusi di dalamnya, bahwa di dalam agama ada namanya bid'ah dan dia tercela, buruk, tidak ada baiknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ilal huda kana lahu mithlul ajri mithlu ujuri man yattabi'uhu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dan bid'ah adalah apa? Sesat.
Kullu bid'atin dhalalatun. Itu akidah, Pak. Akidah, nggak mengenal diskusi. Ente bawakan dalil apa saja, ini akidah saya. Kullu bid'atin dhalalatun. Ini akidah saya. Bawakan dalil apa saja. Saya lebih percaya kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap bid'ah sesat. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil terakhir dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi ummati dajjalun kadzdzabun." Akan ada di tengah-tengah umatku dajjal, para dajjal. Jadi dajjal bukan hanya satu. Dan dajjal bukan bermata satu. Dajjal itu matanya dua, yang satu ketutup, yang satu belok ke depan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Rabb kalian bukan juling matanya. Mata juling itu dua. Jadi hilangkan persepsi bahwa dajjal itu punya mata satu. Ini nanti ada di internet, di media sosial, antum semua kan punya media sosial. Semuanya handphonenya mahal-mahal. Ya, punya media sosial, WhatsApp, Facebook, internet, Instagram dan semisalnya. Ada bayi keluar dari rahim ibunya, mata satu, dajjal. Ini yang nuju dajjal, dia yang dajjal. Kenapa? Dajjalun kadzdzabun. Para dajjal tukang dusta. Siapa mereka? Ya'tunakum bi bid'in minal hadits. Lam tasma'uhu antum wala aba'ukum. Fa iyyakum wa iyyahum la yaftinunakum. Mereka datang kepada kalian dengan perkara-perkara bid'ah. Dari pembicaraan-pembicaraan yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Baik kalian atau nenek moyang kalian. Maka jauhi oleh kalian mereka. Jangan sampai kalian tergoda oleh mereka. Jadi Pak, ada memang orang-orang yang mendatangkan bid'ah. Ada. Maka ini wajib kita ingatkan umat Islam. Dan saya ingin menyatakan dari mimbar ini. Perhatikan baik-baik. Sebagian orang, para pendakwah-pendakwah yang kadang-kadang menyebarkan syubhat di tengah masyarakat. Mereka berdalih dengan ayat Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat, mereka, Nabi Muhammad dan para sahabat, asyidda 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir. Dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Menurut para pendakwah, penyebar syubhat ini, sudahlah, di tengah kaum muslimin, jangan terlalu keras. Jangan terlalu bicarakan bid'ah. Kita harus keras terhadap orang kafir. Ini adalah syubhat yang nanti akhirnya bisa melemahkan seseorang berpegang teguh kepada sunnah. Yang nanti akhirnya bisa merelakan kawan di samping kita, sudahlah biarkan saja dia dengan bid'ahnya. Yang penting dia muslim. Tidak. Bukankah saudara kita yang di samping kita lebih berhak untuk kita selamatkan dibandingkan orang-orang dari luar Islam? Ini hati-hati para ikhwah. Jadi ketika kita membicarakan bid'ah, memperingatkan kaum muslimin tentang tercelanya bid'ah, bukan berarti kita keras kepada kaum muslimin, bahkan kita sayang kepada kaum muslimin. Kita sangat menyayangi kaum muslimin, oleh karenanya kita menasihati, wahai kaum muslimin, jauhi perbuatan bid'ah. Tercela perbuatan bid'ah, nabimu yang mencelanya. Ini karena sayang kita, bukan karena kerasnya kepada kaum muslimin. Ini ahibbati hafizakumullah ta'ala. Baik.